Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas PAI 6D. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hadis dhaif. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga hari ini saya masih bisa menjelaskan sedikit materi tentang hadis dhaif tersebut. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, secara bahasa dhaif artinya ajiz, yaitu lemah. Kebalikan dari qawiyu yang artinya kuat. Nah, secara bahasa ini yang dimaksud dengan hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Secara istilah, hadis dhaif ini merupakan hadis yang di dalamnya itu tidak terdapat syarat-syarat dari hadis sahih dan hadis hasan. Adapun para ulama yang lain mendefinisikan hadis dhaif itu adalah suatu hadis yang terputus sanadnya atau di antara perawinya ada yang cacat. Ibnu Salah juga mendefinisikan hadis dhaif, yaitu yang artinya yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Kemudian macam-macam dari hadis dhaif. Nah, hadis dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Ada banyak penyebab hadis dhaif, namun dari keseluruhan penyebab tersebut dapat disimpulkan menjadi dua sebab. Mahmud Tahahan dalam Taisirul Mustahalil Hadis menjelaskan yang artinya penyebab hadis ditolak atau tidak bisa diterima ada banyak, namun keseluruhannya merujuk pada dua sebab. Sanadnya tidak bersambung dan di dalam rangkaian sanadnya terdapat rawi yang bermasalah. Ada dua penyebab utama hadis dhaif, keterputusan sanad dan perawinya bermasalah. Masing-masing penyebab itu dirinci lagi oleh para ulama sehingga pembagian hadis dhaif menjadi semakin banyak. Mahmud Tahan ini menjelaskan, dilihat dari keterputusan sanad, hadis dhaif dapat dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada mu'allaq, murs, mu'dal, munqati, mudallas, dan sal kafi. Penjelasannya yakni yang pertama ada mu'allaq. Apa sih mu'allaq itu? Mu'allaq adalah setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang perawi yang tidak disebutkan, dua rawi maupun lebih. Yang terpenting, perawi hadis tidak disebutkan dari awal sanad. Artinya, mu'allaq ialah hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua ada mursal. Mursal berarti hadis yang dihilangkan perawinya setelah tabi'in atau sahabat dari akhir sanadnya. Maksudnya, hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya, periwayatan hadis pasti melalui sahabat karena tidak mungkin tabi'in bertemu Rasulullah langsung. Bila ada hadis yang tidak menyebutkan sahabat dalam rangkaian sanadnya dari tabi'in langsung lompat kepada Rasulullah, maka hadis itu bermasalah. Nah, yang kedua ada mursal. Apa mursal ini sih? Mursal berarti hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in atau sahabat dari akhir sanadnya. Maksudnya hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dari rangkaian sanadnya, periwayatan hadis pasti melalui sahabat karena tidak mungkin tabi'in bertemu Rasulullah secara langsung gitu kan. Nah, yang ketiga ada mu'dal. Apa sih mu'dal ini? Mu'dal berarti hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Nah, maksudnya dalam rangkaian sanad ada dua perawi yang dihilangkan. Syaratnya harus berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, misalnya di awal sanadnya ada perawi yang hilang, kemudian satu lagi di akhir sanad, maka ini tidak bisa dinamakan hadis mu'dal. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada munhi. Yang berarti hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Persyaratan hadis mudhi ini lebih longgar daripada sebelumnya. Hadis mudhi ini tidak mensyaratkan harus berturut-turut atau jumlah perawi yang hilang ditentukan selama ada dalam rangkaian. Kemudian lanjut pada bagian yang kelima ada mudallas. Ulama menjadi dua macam hadis, tadlis isnad dan tadlis syuk. Kemudian yang keenam ini ada mursal kafi.
Nah, apa sih mursal kafi? Ini adalah perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak mendengarkan hadis itu darinya gitu. Dia sendiri meriwayatkannya dengan redaksi simak atau seolah-olah dia mendengar langsung gitu. Maksudnya perawi menerima hadis dari orang yang semasa dengannya dan dia bertemu langsung dengan orang tersebut. Namun sebenarnya dia tidak mendengar langsung hadis itu dari orang yang semasa dengannya. Namun persoalannya dia meriwayatkan hadis seolah-olah dia mendengar langsung gitu. Padahal tidak seperti itu. Ini disebut dengan hadis mursal kafi. Hukumnya dhaif. Nah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari hadis dhaif ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.